Nah, pada pertemuan kelima ini, jadi kita akan bahas tentang personal branding di media sosial. Jadi, ketika kita akan berkomunikasi digital dan sosial media, adik-adik sendiri harus membahas tentang diri adik-adik gitu. Jadi, di mana personal kita sebagai branding di sosial media, kita seperti apa. Nah, itu tergantung adik-adik sendiri. Jadi, misalkan eh, adik-adik pengennya, aku pengennya jadi em, pembisnis handal gitu ya. Nah, itu nanti adik-adik mungkin bisa untuk apa ya? Kayak kita, oh aku udah bisnis ini gitu, diposting terus di sosmednya bahwa adik-adik adalah owner dari bisnis A gitu misalkan. Nah, itu merupakan branding dari adik-adik tersendiri. Nah, mungkin nanti kita akan tugasnya itu adalah mungkin adik-adik bisa buat suatu platform LinkedIn atau Instagram yang mencerminkan bahwa itu adik-adik itu adalah yang adik-adik inginkan brandingnya seperti apa, itulah adik-adik gitu. Nanti kita di akhir ada tugas praktik yang akan kita jelaskan. Nah, mungkin ini teori dulu ya, karena mungkin sebenarnya di dalam komunikasi ini nanti enaknya, oke, saya kan udah dapet yang kemarin. Nanti di pertemuan minggu depan mungkin saya akan minta untuk atau hari ini mungkin saya pengen ntar ada penilaian untuk adik-adik di mana adik-adik dalam berkomunikasi yang baik dan benar gitu. Jadi mungkin ntar mungkin entah upload di YouTube atau entah rekaman di TikTok atau Instagram dan sosial medianya sendiri, adik-adik bisa mencerminkan komunikasi secara sosial media ataupun digital yang baik dan benar. Nah, itu balik lagi ke personal branding. Jadi mungkin hari ini kita akan membahas tentang personal branding seseorang atau adik-adik sendiri. Benernya adik-adik tuh maunya jadi apa sih gitu ya. Nah, tanpa sadar itu menciptakan persepsi publik di dunia digital. Contoh nih ya, kalau misalkan adik-adik membuat suatu profil gitu ya. Misalkan kemarin saya lagi lihat em, mami beruang gitu ya. Nah, itu dia menamakannya dirinya adalah mami beruang gitu ya. Dimana mami itu eh, apa ya merupakan financial planner gitu ya untuk kedepannya agar hidupnya itu lebih baik dari mungkin kerja yang pas-pasan gitu ya. Misalkan dia tidak bekerja tapi dia dari investasinya gitu. Atau mungkin ada orangnya bekerja gajinya pas-pasan. Nah, itu gimana tuh caranya untuk ngehandle gajinya jangan sampai eh, agar nanti pas hari tuanya tidak susah karena tidak punya dana pensiun atau apa gitu ya. Nah, itu yang harus kita persepsikan. Jadi kita perlu untuk secara nah, dia kan kerjanya financial planner ya. Dia tuh mengaku sebagai, oh saya resume hidupnya segini, lulusan S2 luar negeri untuk financial planner, dan terus kemudian diakses oleh siapa aja gitu ya. Jadi dia, apa ya, mengaku dirinya untuk brandingnya dia di hadapan publik ya dia seorang financial planner gitu. Nah, sama juga dengan adik-adik, nanti mungkin ini ada tugas penugasan untuk forumnya adik-adik bisa untuk coba buat gitu ya di forum. Nah, itu adalah penilaian bagi adik-adik. Nanti adik-adik coba aja ya. Nanti kita mungkin saya mungkin di apa ya? Di perkuliahan komunikasi digital dan sosial media ini saya bisa sedikit membantu adik-adik dalam merencanakan personal branding adik-adik gitu. Jadi mungkin nanti di sini kalau adik-adik gak pede, Instagramnya nanti diganti, fotonya diubah atau seperti apa, nanti adik-adik bisa untuk buat baru gitu ya. Jadi kalau misalkan itu atau
adik-adik buat apa ya, LinkedIn. Mungkin ada yang pernah bekerja di sini, taruh gitu ya. Siapa tahu adik-adik bisa ditawarkan oleh pihak luar negeri gitu. Saya sendiri mungkin di LinkedIn nggak terlalu, waktu itu pernah saya hapus, cuman saya taruh lagi. Nah, itu yang banyak yang nawarin untuk jadi konsultan di luar negeri gitu ya. Mungkin kalau ada yang cita-cita ke sana, adik-adik bisa nge-branding dari adik-adik atau mungkin mau perusahaan yang besar biasanya lewat LinkedIn situ. Nah, mungkin nanti adik-adik bisa untuk masuklah join di sana gitu. Nah, mengapa personal branding itu penting gitu ya? Jadi membangun kepercayaan orang itu lebih suka berinteraksi dengan orang nyata, adik-adik. Di LinkedIn sendiri mungkin lebih bersifat profesional gitu ya. Nah, itu beda sama si Instagram ataupun TikTok. Itu kan kita bikin konten, konten, konten gitu ya. Untuk memastikan bahwa kita itu orang bener kok. Kita itu benar-benar yang memang kita gambarkan gitu. Tetapi hanya saja kita perlu adanya bukti-bukti. Nah, itu yang membuka peluang untuk kesempatan kerja muncul. Jadi di jaring sosial. Nanti mungkin adik-adik bisa nih kita masukin ke LinkedIn. Nah, mungkin nanti kita LinkedIn adik-adik posting saat ini berkuliah di sini. Mungkin bisa masukin sekolahnya SMA atau SMK-nya dulu, kemudian masukin lagi berjalan di ITB Stikom Ambon gitu. Nah, kemudian diferensiasi kita nonjolin keunikan kita di antara banyak orang. Mungkin contoh, setiap yang adik-adik catat saat ini gitu ya, em, bisa jadi konten adik-adik. Entah adik-adik bikin gambar secara, misalkan ya, hmm, misalkan gini, mengapa personal branding itu penting gitu ya. Terus mungkin adik-adik bisa bikin gambar. Terus satu, trust gitu ya, membangun kepercayaan. Dua, opportunity atau membuka peluang gitu ya. Terus ketiga, be different gitu ya, misalkan. Terus ada mungkin adik-adik bisa bikin sesuatu pengertian gitu ya. Atau adik-adik bahkan bisa posting suatu bisnisnya adik-adik di situ dari karyanya adik-adik. Jadi em, si rekruter nanti akan yakin bahwa adik-adik ini, oh iya berarti dia benar-benar kuliah dan personal branding di sosmednya atau di LinkedIn-nya itu oke banget. Mungkin dia bisa di hiring untuk internship dulu gitu ya. Nah, itu yang membuat adik-adik mungkin ngerasa ah nggak penting lah ini. Tapi itu yang di dunia sekarang kalau adik-adik nggak ada personal branding di sosmed, hanya LinkedIn itu mungkin eh, mungkin akan lebih sulit dibanding adik-adik tidak aktif di sana gitu. Nah, ini contoh untuk di LinkedIn atau di Instagram ya atau X. Mungkin kalau di Instagram kita bisa lebih ya nggak maksimal, tapi kalau misalkan mau itu sebenarnya bisa jadi suatu tambahan portofolio aja gitu. Saya jadiin Instagram saya biasanya portofolio didesain atau mungkin buku saya. Jadi saya promosinya di situ. Nah, atau bisnis gitu. Jadi kita bisa promosi sebelum mulai, kita sneak peek dulu, terus kemudian kita bisa taruh untuk di LinkedIn-nya kira-kira apa yang bisa dibeli oleh orang-orang semuanya yang melihat kita itu. Dari LinkedIn sendiri gitu. Nah, adik-adik nanti bisa ikut istilahnya kayak lamaran pekerjaan gitu ya. Nah, ini sebenarnya adik-adik bisa pakai AI. Jadi misalkan adik-adik punya foto 3x4 yang foto kayak buat ijazah gitu ya. Adik-adik bilang, tolong dong fotoin pakai baju yang kasual untuk foto di LinkedIn, bla bla bla. Nanti dia akan di generate. Biasanya saya pakai Sora.gpt. Tuh. Jadi biasanya saya pakai itu. Nanti adik-adik coba bisa atau adik-adik udah punya malah yang contohnya nih kayak saya.
Ini kalau saya close videonya. Nah, ini foto saya benar-benar asli foto di studio gitu. Nah, kalau yang ini bisa pakai AI. Kalau misalkan under budget, saya ntar aja lah. Bisa pakai Sora.GPT. Cari aja di Google Sora GPT gitu. Nah, itu bisa langsung jadi adik-adik mirip banget sama mukanya adik-adik saat itu. Dan adik-adik pengen mintanya pakai apa, kemudian lebih seperti apa. Jadi bisa dicontohin, misalkan ini di crop aja, saya pengen kayak gini dong, ini muka saya gitu. Nah, nanti bisa untuk di generate untuk foto profilnya adik-adik gitu. Nah, nanti mungkin kita coba lihat, tapi saya nggak tahu itu kalau nggak langganan kita bisa generate apa enggak gitu lagi. Soalnya sebentar, kita coba ya, bentar ya. Nih, jadi di sini adik-adik suara GPT udah bisa buat video juga. Oh, ini langsung masuk gini ya. Em, Nah, ini mungkin GPT ya, tapi kita butuhnya suara suara GPT. Oke, masuk. Coba kita langsung ke suara. Nah, Sora.chat GPT. Ya, login lagi. Kayak try it first aja dulu. Nah, ini masuk ke ChatGPT lagi. Mungkin nanti kita coba em, buat add foto, misalkan foto, ini foto saya ya, buatkan foto untuk LinkedIn yang lebih casual, bla bla bla. Nanti kita bisa minta. Ini saya nggak tahu apa saya nggak bayar, tapi ini bisa atau nggak. Waktu itu saya bayar soalnya. Eh, Smart casual profesional. Nah, ini ya saya diminta login terus. Jadi nanti kalau adik-adik udah login, ya mungkin kita bisa dapet gitu. Oh, ini saya diminta banyak banget ternyata. Cuman di Sora GPT ini nanti adik-adik bisa join aja ya. Jadi nanti masuknya langsung kayak gini. Saya saat ini lagi nggak join sih soalnya untuk itu. Jadi nanti adik-adik bisa coba untuk Sora GPT. Nanti tinggal minta dia ada keluar gambarnya. Ini saya belum setup di em, istilahnya belum setup di Google-nya. Mungkin sebentar ya. Saya cek dulu. Expired. Oke, nggak bisa. Saya belum bayar lagi. Jadi ya kita bisa coba aja nanti adik-adik kalau misalkan pakai Gemini juga bisa. Misalnya saya pakai di dari handphone Samsungnya itu ada sekarang udah ada langsung nge-link sama mereka free. Nah, itu taruh aja nanti.
mereka tinggal generate itu biasanya gratis. Atau misalkan adik-adik emang udah punya fotonya, itu simply aja. Nah, itu bisa dibuat adik-adik punya foto dulu gitu. Kemudian, sorry ya tadi ternyata saya keluar banyak, itu harus banyak settingan gitu. Jadinya agak trouble. Cuman adik-adik bisa nanti membuat fotonya dulu gitu. Saya biasanya pakai Sora GPT itu, .gpt, Chat GPT itu. Nah, di situ nanti ada keluar gambar foto yang adik-adik mau gitu. Jadi misalkan saya pengen ini foto saya tolong jadi kasual atau apa gitu. Nanti dia akan bantu. Itu tadi saya disuruh login aja karena saya malas nanti ada password-password dan ada beberapa yang diketahui orang. Terus saya takutnya kenapa-napa. Cuman adik-adik bisa ntar join ke situ gitu. Nah, di situ kemudian adik-adik buat kata kunci atau identitas atau call to action. Contoh, mungkin kalau adik-adik mau lihat, sebentar, saya udah join belum ya? Takutnya saya belum ini lagi. Nah, oke. Ini salah satu contoh di LinkedIn tuh ya. Ini kita bisa lihat orang itu untuk kata kunci. Oh, dia itu em, presidennya ini tuh ya value chart dan ini consulting dan bla bla bla. Nah, dia itu adalah kata kunci dari dia. Mungkin kalau adik-adik lihat lagi nih misalkan ini kita cari yang recruiter. Nah, ini misalkan dia adalah direktur PR untuk customer health and safety agent gitu. Nah, dari sini adik-adik bisa lihat, oh dia bikin repost apa aja dan dia bikin komen apa aja, serta ada 500 connection gitu. Kalau misalkan adik-adik lihat, mungkin kalau HR lebih banyak ya. Nah, nanti adik-adik coba buat, misalkan experience-nya dia sebagai apa gitu. Apa aja misalkan kemudian kerjaannya apa. Nah, adik-adik bisa taruh di sini. Jadi nanti mungkin sebelum lulus pun adik-adik sudah bisa untuk join bekerja, mungkin magang dulu. Nah, itu taruh aja nanti di experience. Kemudian nanti education-nya mungkin misalkan dari tahun 2024 sampai 2026 masih atau until kira-kira adik-adik lulusnya kapan gitu. Nah, di sini kemudian ada license. Kira-kira adik-adik punya sertifikat apa gitu. Dan skill-skill yang adik-adik punya. Ini nggak terlalu, ini nih dia nggak terlalu aktif. Tapi saya cari yang, kayaknya cari yang bener-bener aktif di mana ya. eh Nih, coba. Oke nih. Ini masih oke nih sampai profesor juga taruh di sini. Jadi ketika kita butuh tolong dong minta tolong ini gitu ya. Nah, mereka bisa minta tolong ini mungkin orang bule semua ya. Nah, emang jejaringnya benar-benar internasional. Nah, adik-adik bisa nih buat nanti istilahnya buat post untuk atau komen mau sesuatu yang adik-adik ini dia followersnya sampai 2.251 lumayan lah ya. Nah, ini dia di sini sebagai apa kerjanya. Ini dia sampai jadi profesor dia 18 tahun ya kerjanya di South Africa gitu kalau kalau kita lihat ya. Tapi nanti adik-adik bisa cari-cari lagi kira-kira temennya nanti konek-konek-konek gitu ya. Yang bisa kita lihat oh kira-kira ada lowongan apa nih. Biasanya banyaknya pada follow HRD dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini mungkin ada recommendation nanti ketika adik-adik punya temen nih, udah bareng temannya, rekomendasi dong gue di di akun LinkedIn gue gitu ya.
Istilah atau adik-adik punya bos, bos tolong bos rekomendasiin saya dong di LinkedIn gitu misalkan. Oh ya nih bagus nih proyeknya sama dia gitu ya. Atau mungkin nanti ada publikasinya bisa ditulis di situ. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin interestnya dia kemana gitu ya. Yang bisa adik-adik buat. Nah, ini mungkin gambarnya agak apa ya, mukanya tampangnya itu kelihatan secara profesional gitu ya. Ini bahkan saya kasih tahu nih ya, nih ada student dari UI. Ini saya sambil lihat aja dulu ya. Oke, dia adik-adik juga bisa buat. Sekarang kan adik-adik masih student ya istilahnya. Nah, bisa bikin misalkan ini bisnis digital gitu, digital bisnis eh, at misalkan ITB Sikom Ambon gitu ya. Itu bisa ditulis di sini. Nah, kira-kira dia ngapain aja nih gitu ya. Nah, experience-nya apa aja gitu. Untuk mungkin intern tuh. Dia dari 2026 sampai 2006 Januari sampai Februari dia intern di Electrical Division gitu di Universitas Indonesia gitu ya misalkan. Terus kemudian dia jadi staff di situ untuk berbasis kontrak untuk ikatan mahasiswanya. Nah, itu dia kasih tahu nih kira-kira prestasi-prestasi apa yang adik-adik telah lalu ini masih jadi mahasiswa gitu ya. Nah, terus kemudian SMA-nya di mana, terus kemudian universitasnya apa, saat ini currently GPA-nya berapa, atau adik-adik tidak mau taruh GPA juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan it's private gitu ya saat ini gitu. Tapi nanti ketika adik-adik untuk membuat si HR itu mau untuk hiring adik-adik. Jadi sebelum adik-adik mau untuk apa ya internship gitu, adik-adik udah dapat duluan. Bahkan adik-adik bisa dapat pekerjaan part-time di LinkedIn ini gitu. Atau misalkan gini ya. Nih, di sini ada internship untuk adik-adik cari. Nah, di sini dia ada job nih untuk intern gitu ya. Nah, nanti sesuai kebutuhan yang memang adik-adik maui. Nah, ini kan bisa hybrid ya. Kalau ini harus onsite di Jakarta, berarti kan gak bisa. Nanti kita bisa cari lagi untuk adik-adik bisa istilahnya aku mau part time lah atau hybrid aja karena aku di wilayah Ambon. Nah, nanti carinya yang wilayah saya sana aja. Nah, ini ada nih, ada TikTok juga gitu ya. Nah, di sini bisa adik-adik coba lihat kira-kira kebutuhannya dia apa gitu. Nah, ini misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan adik-adik ada kayak gini, your profile and resume are missing. Karena kalau saya yang nggak sesuai, saya bukan agensi manajemen project gitu untuk multi channel ini. Tapi misalkan kalau adik-adik internnya memang ya istilahnya adik-adik oke saya intern data engineer, adik-adik tulisnya data engineer. Nanti akan eh, termasuk ke dalam nih kayak gini, your profile and resume match gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam sini. Nah, ini apa aja yang harus dibaca? Nah, terus minimal the final semester gitu ya. Nah, atau apa? Nanti adik-adik bisa baca di sini. Ini lowongannya banyak banget untuk intern. Adik-adik bisa open your world wide gitu lah untuk mungkin adik-adik bisa belajar lebih lagi untuk dapat internship di sini gitu ya. Ini saya pas tahu. Mungkin kalau interest nih atau ntar aja gitu. Ya tergantung dari adik-adik masing-masing. Tapi udah ada orang di luar sana yang memang udah action gitu. Bahkan itu tadi baru mahasiswa tingkat 1 ya atau tingkat 2 itu udah banyak sekali yang dia lalui dan dia taruh di link profile untuk LinkedIn-nya gitu. Nah, itu yang nanti adik-adik saya pengen adik-adik buat untuk tugas hari ini. Nah, itu adik-adik coba untuk buat personal branding adik-adik di dalam LinkedIn itu. Kemudian tunjukkan bagian yang penting dari personal branding itu gitu. Jadi misalkan hasil karyanya kah, reputasinya kah untuk membangun kepercayaan audiens untuk hiring adik-adik. Bahkan
saya pernah nolak suatu perusahaan gitu ya. Alasannya adalah tidak satu visi atau misi yang mungkin saya nggak cocok karena dia sistemnya kontrak terus gitu. Saya cocoknya adalah misalkan oh saya butuhnya yang 3 bulan probation. Kalau misalkan kontrak terus saya nggak mau gitu ya. Itu yang bisa adik-adik malah pilih. Tapi sebelum baru saran saya untuk adik-adik yang apa namanya baru meltas lah istilah kalau misalkan nanti sebelum lulus gitu ya. Ini belum masih jadi telur, adik-adik terima aja dulu untuk belajar lebih banyak lagi di situ. Hiring-hiring aja, apply, 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 kemudian misalkan lolos internnya, nah itu adik-adik berarti akan masuk mendalami intern yang itu. Nah itu yang bisa adik-adik bangun personal brandingnya adik-adik sebagai apa gitu. Jadi tunjukkan misalkan adik-adik suka nulis gitu. Nulis aja di LinkedIn itu adik-adik misalkan ya. Sekarang aja adik-adik diajari perkuliahan apa aja. Nah, itu adik-adik kan ada catatan ringkasan punya adik-adik atau adik-adik dengerin oh ini ada catatannya ringkasannya dia tentang ini, tentang ini, tentang ini gitu ya. Nah, itu adik-adik bisa bangun gitu. Bangun catatan itu menjadi sebuah karya gitu ya karya di LinkedIn. Saya udah belajar tentang ini loh. Saya udah ngerjain tentang sesuatu hal. Saya lagi belajar misalkan Cloud ya atau Cloud untuk AI yang baru. Saya udah ngerti nih, saya paham. Terus kemudian adik-adik bisa mix dengan tulisan adik-adik sendiri gitu. Nah, itu yang menunjukkan hasil karya adik-adik apakah benar nih reputasinya atau enggak. Nah, bahkan banyak di luar sana yang mengikuti kalau adik-adik mau itu ikuti lomba-lomba. Saya pun sebenarnya saya ngajar bisnis in sosial media ya. Em, bisnis digital dan sosial media, tapi saya tanya mau ikut nggak lomba? Nanti saya iniin gitu. Saya udah kirim ada tempat em, di Instagram cari aja lomba bisnis. Itu banyak sekali tiap bulan itu postingnya banyak sekali adik-adik. Jadi adik-adik ketika nanti mau join gitu ya istilahnya, itu bisa. Eh, kenapa alasannya? Saya pun menyesal dulu saya tidak tahu tentang karena masih belum sosmed sebesar sekarang gitu ya. Saya pun menyesal saya nggak tahu itu. Kalau saya pas kuliah, saya mah ikutin semua aja gitu. Karena waktu adik-adik menurut saya masih lebih banyak dibanding kalau kita yang sudah bekerja, udah stuck gitu ya istilahnya. Kita udah gimana nih ya? Paling kita bisnis yang asa-asa dulu. Tapi kita harus sesuai strategi kita. Jadi kita belajar lagi nih dari ikut lomba itu kira-kira bisnis yang bisa sustain apa lagi nih gitu. Nah di situ kita bisa belajar banyak. Nah, adik-adik bisa tuh cari di Instagram namanya lomba bisnis. Itu di situ banyak sekali. Jadi adik-adik kalau mau masukin porto-portonya lomba ini gitu ya, bisa masukin ke situ. Nah, kemudian membangun diri. Nah, jadi apa sih yang keahlian adik-adik itu yang adik-adik kuasai dan adik-adik banggakan gitu. Kalau saya di bidang auditor gitu. Jadi saya bangganya adalah saya menjadi auditor yang tersertifikasi gitu ya istilahnya dan memang bekerja melebihi lebih dari 10 tahun misalkan contoh seperti itu. Atau adik-adik misalkan, oke saya fresh graduate, saya menguasai Excel gitu misalkan. Saya menguasai ini ada sertifikatnya, saya udah pernah bangun bisnis ini packagingnya saya juga udah desain sendiri dengan misalkan sistem A, B, C gitu. Misalkan saya pakai Photoshop atau Canva dan lain-lain. Nah, terus minat apa yang adik-adik paling semangat setiap hari gitu. Itu yang adik-adik harus tahu. Kenapa? Karena ketika adik-adik nanti, saya sih nggak bisa bilang keahlian dan minat saya satu jalur ya, karena dulu ada permasalahan di keluarga gitu, di mana saya sukanya apa, terus orang tua saya ngarahinnya apa gitu. Nah, itu yang bisa adik-adik kan sekarang lebih open ya, karena udah masuk ke bisnis, itu yang adik-adik bisa eh, contohkan, oh saya sukanya jualan bu, pokoknya cuan. Saya minatnya pokoknya duit-duit gitu ya semangat tuh untuk setiap harinya kalau ada uang. Nah, itu kaliannya mungkin bisa menguasai em, apa bisnis dari lini lini bisnis bla 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 gitu ya. Itu yang bisa menjadi bangun narasi adik-adik. Nah, terus kemudian pribadian.
Nah, ini yang penting di komunikasi adalah gaya komunikasi kita, apakah tercermin sebagai diri kita, gitu. Jadi kita udah nulis keahlian, kita udah tulis nih minat, minat sama keahlian kita, minat bakat lah. Nah, apakah kepribadian kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita tulis? Nah, itu yang akan membuat kita ketahui adalah gaya komunikasi kita tercermin atau tidak, gitu. Jujur, eh, mungkin kalau saya itu gaya komunikasinya banyak lebih kepada tak 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 gitu ya. Tapi ada juga yang pelan-pelan suaranya, senangnya kayak gimana, tekun gitu ya. Nah, itu bisa masuk atau mungkin nggak banyak ngomong. Nah, adik-adik bisa masuk join ke yang mana. Tapi saran saya pentingnya itu adalah eh, hindari jebakan palsu di dalam branding adik-adik. Misalkan narasi diri yang jujur sangat penting. Jadi misalkan saya adalah ahli profesional dalam bidang A gitu. Padahal adik-adik sebenarnya newbie gitu ya. Nah, itu yang bisa menjebak adik-adik ketika nanti udah udah oke, famous, udah terkenal gitu ya. Tapi orang percaya, tapi ternyata adik-adik tidak seperti itu gitu. Jadi kita buat branding yang memang jujur aja. Emang kita sekarang misalkan kerja 2 tahun, kita akan memberikan kepercayaan dan kredibilitas untuk itu gitu ya. Kita buat narasi diri sendiri. Jadi itu yang penting bagi adik-adik untuk jangan terjebak dalam branding yang palsu. Kita harus jujur. Nah, oke. Mungkin kita singkat, padat, dan jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada tugas. Oke. Tugas di forum, adik-adik bisa kerjakan. Em, jadi, nomor satu, Google yourself. Coba adik-adik sekarang pegang laptop sama handphone satu atau handphone sama laptop? Mungkin pakai laptop terus ada handphonenya atau pakai handphone ada laptop gitu. Kalau boleh tahu, kalau pakai laptop nih misalkan ada handphonenya, coba search atau misalkan coba adik-adik search nama panjang adik-adik secara Google. Nah, di Google kelihatan berita apakah yang mencerminkan adik-adik ini. Coba, saya dapat dipahami nggak kata-kata saya? Maksudnya di sini kita Nah, search nama kita di Google ya, Bu. iya, Nanti dia muncul. Oh ya, oke. oke. Coba search di Google, mencari nama adik-adik secara Google gitu ya. Istilah adik-adik cari nama panjang adik-adik secara Google. Apa yang muncul di halaman pertama? Nih contoh. Sebentar. Misalkan saya nih. Oke, sorry. Nah, ini nama saya ya. Saya itu oke. About-nya adalah penulis buku gitu ya. Jadi bisa dicari adalah author gitu. Ketika adik-adik nanti cari di Google, adik-adik itu sebagai apa sih? Gitu. Karena saya dikenal sama si Google ini adalah saya penulis buku gitu. Nah, adik-adik apa? Nah, itu adik-adik catat untuk yang mencerminkan adik-adik sekarang gitu. Nih, jadi adik-adik bisa search nih kira-kira ngapain aja gitu ya. Nih saya bikin buku udah 3 gitu ya. Ini baru ketahuannya satu di sini. Em, cuman ini ada beberapa gitu. Jadi adik-adik search nama adik-adik sekarang. Udah? Sudah, Bu. Nah, itu Kalau saya hmm? sendiri, kalau saya di sini langsung dapat ke LinkedIn saya, Bu. Oh, oke. Jadi langsung LinkedIn di atasnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu berarti mahasiswa atau mungkin ada part-timer atau apa untuk bekerja sebagai X. Nah, itu adik-adik catat nomor satu. Nah, itu bisa dicatat di nomor satu. Jadi nanti adik-adik jawab.
Saya sebagai ini. Tuh. Nah, itu bisa adik-adik taruh di nomor satu. Nah, selanjutnya, ini udah dipahami ya, nomor satu, Google. Terus apa yang mencerminkan adik-adik sekarang? Gitu ya. Oke, lanjut. Bisa lanjut ya. Nomor dua, profile makeover. Jadi, perbarui foto dan bio di satu platform sosial. Mungkin di saya taruhnya di LinkedIn atau Instagram, mungkin enaknya di LinkedIn aja ya. Taruh di LinkedIn, taruh foto, perbarui foto, kemudian perbarui bio yang adik-adik itu siapa. Rumus untuk bionya saya udah taruh di forum. Siapa Anda plus apa yang Anda lakukan atau minat Anda plus lagi pencapaian Anda gitu. Contoh, saya mahasiswa manajemen bisnis digital at ITB Stikom Ambon, slice atau garis lurus, penulis lepas dan konten kreator edukasi, garis lurus lagi, mari berkolaborasi at emailnya ini. Atau mungkin nggak usah pakai kolaborasi, kita bisa misalkan sudah apa ya, adik-adik juara internasional bla 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 atau misalnya bekerja di sini gitu. Nah, itu bisa. Udah, nomor dua, misalkan contohnya tadi ya. Saya mahasiswa di LinkedIn-nya ya, manajemen. Tadi kan foto, terus kemudian profil. Nah, contohnya gini. Nanti adik-adik join lagi aja ya. Masih ini ternyata. Sorry. Stop dulu. Hmm. Oke, kita coba lihat. Udah, nomor satu, nomor dua ya. Nah, ini contoh orang lagi. Ini dia foto profilnya kayak gini. Ini udah bagus nih adik-adik. Adik-adik coba ganti LinkedIn-nya adik-adik. Dan kemudian tulis di sini adik-adik sebagai apa. Nah, seperti ini ya. Misalkan adik-adik seorang mahasiswa. Mahasiswa atau em, bisnis digital, digital business student at misalkan ITB Stikom Ambon. Nah, kira-kira terus adik-adik eh, apa yang minat adik-adik. Nah, dia tuh minatnya podcast, board member, mentor gitu ya. Itu minatnya dia. Nah, all experience are my own. Nah, itu adik-adik bisa tulis di situ. Nah, nanti join lagi ya. Yang nomor dua, paham kan? Foto sama em, tulisan ini gitu ya. Istilahnya tadi rumusnya siapa Anda yang lakukan apa yang Anda lakukan atau minat Anda dan pencapaian Anda.